Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk teman-temanku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UTBK lagi ya. Sekarang kita akan masuk ke materi fisika ya, subtes fisika. Sekarang kita akan masuk ke optika. Ya, kita akan bahas dua hal yaitu optika geometri dan juga optika fisis ya. Teman-teman ya, ada soal ini sudah mewakili banget gitu ya. Contoh soalnya. Kita yang pertama, kita punya sebuah lensa dengan N. N ini diketahui indeks bias ya teman-teman. Jadi harus paham ya, dibatasi oleh dua permukaan cembung berjari-jari 30 dan 10 cm. Jarak fokus lensa tersebut di udara adalah. Nah, kita punya suatu lensa gini ya. Misalkan kita punya lensa yang pertama itu jari-jarinya adalah 30 di sini, dan di sini ada bagian kedua yang jari-jarinya hanya 10 cm. Ya, ini anggap sebagai jari-jari pertama, ini sebagai jari-jari kedua. Jadi kita punya nilai R-nya itu pasti positif ya, karena kan dia lensa cembung gitu ya, sama-sama positif. Oke, kita punya rumus ya untuk lensa yang seperti ini disebut dengan lensa tipis ya, pembiasan pada lensa tipis dengan rumus 1/F sama dengan N2/N1 dikurang 1 dikali sama 1/R2, R1 ditambah R2. Baik, kita mencari fokusnya dengan memasukkan nilai-nilai semua ke dalamnya ya. Berarti N2. N2 ini adalah apa teman-teman? N2 ini adalah indeks bias yang lensa. Jadi kita punya N1 itu adalah indeks bias udara dan N2 adalah indeks bias lensa. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena kan anggaplah cahaya itu masuk lewat sini ya. Masuk lewat sini berarti ini adalah sebagai indeks bias pertama. Masuk, keluar. Nah, di sini itu adalah indeks bias keduanya gitu ya. Berarti benar ya, ini adalah indeks bias kedua adalah lensa yaitu 1,5 dan juga N1 itu adalah 1 ya. Karena indeks bias udara itu pasti 1. Ini berarti dikurang 1 dikali sama 1/R1. R1 kita anggap tadi yang 30 ya, ditambah sama R2-nya adalah 10. Baik, ini kita hitung aja. Ini adalah setengah ya, 1,5 kurang 1 kan 0,5 dikali sama 1/30 tambah 1/10 yaitu adalah 4/30 ya teman-teman. Ini kita coret 1 ini 2, kita balik jadi F nya ketemu 15 cm. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya teman-teman ya, gampang ya insya Allah. Oke, selanjutnya ini kedua, ini adalah optika fisis. Kita punya soal seperti ini, seberkas cahaya hijau diarahkan pada celah ganda. Berarti kita gambar dulu, ada cahaya hijau diarahkan ke celah ganda ya, dengan tegak lurus antar garis hubung antar celah. Jadi kita misalkan punya penangkap atau screen di sini ya. Ini adalah penangkapnya gitu ya. Jika kemudian cahaya hijau diganti dengan cahaya merah, jadi cahaya hijau ini kita ganti dengan cahaya merah ini ya. Cahaya merah, maka jarak antar pola terang yang terjadi di layar akan membesar. Jadi kita punya beberapa konsep ya, beberapa konsep di sini. Kita punya rumus dy per L sama dengan M lambda teman-teman. Ya, dengan D itu adalah jarak antara titik pusat dengan titik ke N gitu ya. Ini adalah D. Y itu adalah lebar celah gitu ya, lebar celah. Dan L itu adalah um, jarak antara layar dengan celah gitu ya. Nah, dengan M juga itu adalah orde dan lambda itu adalah panjang gelombang cahaya tersebut gitu ya. Nah, di sini kita lihat yang diubah, variabel yang diubah itu adalah cahaya. Jadi hijau ke merah ya. Ini pasti memiliki perubahan lambda kan teman-teman. Sedangkan kita punya konsep Meiji-ku Hibiniu. Ya, semakin ke kiri atau semakin menuju ke merah gitu ya, cahaya tampak merah, maka lambdanya akan semakin besar ya. Maka lambda merah itu lebih besar daripada lambda ya hijau gitu ya. Nah, karena kita ubah dari hijau ke merah ya, maka lambdanya yang ada di sini itu akan lebih tinggi ya, lebih besar. Sehingga karena kita ketahui dari rumus D dengan lambda itu memiliki bukan kesetaraan ya, dia berada pada satu lurusan, artinya berbanding lurus, lambda berbanding lurus dengan D, maka bisa kita dapatkan konsep di sini bahwa um, jarak antar pola terang itu juga semakin besar. Jadi jarak antara
pola gelap dan pola terang atau titik pusat dengan titik KN gitu ya, itu akan semakin besar. Ya, jadi lambda besar maka D-nya juga besar. Berarti ini benar ya. Sekarang yang kedua, panjang gelombang cahaya merah lebih besar dari cahaya hijau ya. Ini udah di teori ini adalah sangat benar ya gitu ya. Berarti karena ini dua-duanya ini berhubungan sebab akibat, maka jawaban untuk soal ini adalah jawaban opsi A gitu ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan langsung drop aja di kolom komentar ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.